Kami dari kelompok 5 ingin menpresentasikan tentang GoDokter. Pertama-tama saya memperkenalkan saya sendiri adalah Putra Dwi Andika. Saya David Siswanto. Saya S. Rimbayu Tia Pratika. Saya Alfiza Panji Mahendra. Saya Rangga Wahyu Pratama. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang penggunaan dari aplikasi tersebut. Di zaman yang kian berkembang pesat, seperti sekarang, ketika kita sedang sakit, kita tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, kemudian menanyakan kepada resepsionis apakah dokter tersebut hadir atau tidaknya. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi dan bisa melakukan di rumah tanpa perlu repot-repot datang ke rumah sakit. Begitupun aplikasi register yang dilakukan pihak rumah sakit maupun kita sendiri hanya perlu register dari rumah saja. Dan berlaku dengan cara pembayarannya yang bisa dengan mudah dilakukan. Dalam aplikasi ini yang ditawarkan, pengguna bisa juga memilih dokter yang ingin ditunjuk untuk menangani masalah penyakit yang ada di sesuai bidangnya. Kita juga bisa melihat visual dari dokter tersebut, serta bisa melihat pengalaman dan rating berapa lama dokter tersebut berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar pengguna merasa aman dan merasa tetap, serta yakin dalam memilih dokter yang tepat sesuai dengan keahliannya dan masalah penyakit yang dialaminya. Sistem kerja aplikasi ini akan digambarkan menggunakan aplikasi diagram UML dan desain sistem aplikasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang metode penelitiannya. Saya menggunakan aplikasi GAP. Kenapa menggunakan aplikasi GAP? Karena langkah yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau biasa disebut dengan analisa kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan aplikasi yang kita buat yang berawal dari beberapa masyarakat yang kesusahan dan repot dalam mengantri ketika ingin ke rumah sakit. Tapi kita tidak perlu khawatir lagi karena kita bisa memesan dan membooking dokter hanya dari rumah saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David Siswanto. Itu tampilan pertama ini merupakan tampilan awal aplikasi di mana aplikasi GoDokter ini merupakan aplikasi kesehatan dengan layanan dan yang memudahkan pengguna dalam mencari dokter, membuat janjian dokter hingga bisa melakukan pembayaran tanpa harus datang ke rumah sakit terlebih dahulu. Yang tampilan kedua, pengguna harus melakukan register seperti memasukkan email dan password untuk memastikan secure pada aplikasi dokter. Pengguna pun dapat melakukan daftar jika belum mempunyai akun, bahkan pengguna dapat memastikan keamanan aplikasi dengan fitur forgot password, dan tampilan ini juga bisa memasukkan akun Google dan Facebook. Dan selanjutnya yang ketiga, menu sign in. Pengguna dapat membuat pengguna jika sudah mempunyai akun, memastikan secure daripada aplikasi ini. Yang keempat itu terjadi kesalahan daripada password yang dimasukkan pada tampilan ini, pengguna disuruh untuk melakukan basic data seperti full name, your email, hingga masukkan password lagi, memastikan keamanan aplikasi ini. Yang kelima, ketika pengguna sudah mempunyai email dan memasukkan email yang sudah diregister sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh si Rijal. Pada tampilan ke-6,
Keenam, pengguna dapat memilih beberapa fitur yang disediakan seperti konsultasi, hospital, medicine, dan emergensi. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat profil dokter yang diinginkan, serta pengguna dapat melihat kualifikasi sesuai dengan bidang yang ditempuh. Serta pengguna dapat memilih obat yang diinginkan, serta terdapat penjelasan pada obat tersebut agar pengguna tidak salah memilih obat sesuai dengan penyakit yang diderita. Pada tampilan ketujuh, terdapat fitur konsultasi di mana pengguna bisa melihat profil dokter serta melihat rating dokter yang diinginkan, apakah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan atau tidak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan booking atau reservasi terhadap dokter yang diinginkan. Pada tampilan ke-8, pengguna dapat melihat profil dokter yang disediakan oleh aplikasi yang sudah diisi dengan dokter yang berkemampuan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan sesuai dengan penyakit yang diderita. Pengguna dapat melihat seberapa lama pengalaman dokter tersebut, berapa jumlah pasien yang telah ditangani, serta rating daripada dokter tersebut agar pengguna dapat merasa aman dengan dokter yang telah dipilih, serta percaya pada fitur tersebut. Fitur booking terdapat 3 fitur, yaitu fitur chat, call, dan appointment untuk melakukan reservasi yang diinginkan. Pada tampilan ke-9, fitur medicine, pengguna dapat memilih obat yang diinginkan, serta pengguna dapat memasukkan ke keranjang sebelum memastikan apakah pengguna membeli obat tersebut atau tidak. Pada tampilan ke-10, masih di fitur medicine, pengguna dapat memilih obat yang diinginkan, berapa jumlah yang diinginkan. Kemudian juga pengguna bisa menghapus obat yang tidak diinginkan atau tidak sesuai. Terdapat juga harga yang telah dicantumkan, kemudian ketika pengguna telah sesuai dengan yang diinginkan, maka pengguna bisa klik Go to Farmasi. Selanjutnya, Pada tampilan ke-11 di fitur pembayaran, di mana pengguna bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti credit card, PayPal, atau bank transfer. Pada tampilan ke-12, contoh di mana pengguna memilih metode pembayaran menggunakan credit card. Ketika pengguna sudah sesuai dengan credit card yang diinginkan, kemudian tambahkan add card. Pada tampilan selanjutnya, pada tampilan yang ke-13 dan tampilan ke-14, pengguna disuruh memasukkan beberapa info dasar mengenai credit card yang telah dipilih. Hal itu agar diisi dengan baik, agar pembayaran terjalin dengan sukses, seperti card number, expiration date, dan security card. Dan pada tampilan ke-15, ini tampilan ketika pengguna salah memasukkan basic informasi terkait credit card. Aplikasi dapat dengan otomatis mendeteksi bahwa informasi tersebut salah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rangga Wahyu Pratama. Oke, pada tampilan ke-16, pengguna mengisi sejumlah informasi terkait kredit card. Jika informasi atau data sudah benar, maka pengguna dapat klik Save. Lanjut pada tampilan ke-17, ini adalah tampilan ketika pembayaran telah selesai dan pembayarannya sudah berhasil. Lanjut ke tampilan ke-18. Rang, taruh. Fitur Maksudnya? emergency. Taruh, Rangga, taruh. Gue Malu nggak jalan, Cok. kagak, gue udah gue iniin kok. Gue selalu kan yang videoin gue. Gue usah takut. Oke. Oke, ganteng. Ya kan tadi apa? Yang ini ya, emergensi ya. Ya kan? Bukan, Cok. Gue mulainya dari pembayaran. Gak, udah gue udah ada yang emergensi. Gue udah skip di emergensi tadi.
Oh Ya iya, udah, tampilan ke-18, emergency. satu, taruh. Yang ada GPS-nya, Cok. Ntar dulu Iya, yang ada di iya, taruh. GPS-nya. Satu, dua, tiga. Lanjut, pada tampilan ke-18, fitur emergency terdapat direction dari rumah sakit agar pengguna dapat menggunakan fitur ini dengan menggunakan GPS. Pengguna juga dapat mengetahui apakah rumah sakit itu bisa melayani si pengguna atau tidak bisa melayani. Lanjut, pada tampilan ke-19, terdapat fitur call yang berfungsi untuk menelepon dokter yang diinginkan, dan fitur ini juga bisa melakukan video call dengan dokter tersebut. Lanjut, pada tampilan ke-20, terdapat fitur chat. Fitur chat ini berfungsi untuk berkonsultasi dengan dokter. Lanjut ke tampilan ke-21, pada fitur direction, terdapat fitur yang bisa menemukan lokasi yang sesuai dengan sistem GPS. Oke, cukup. Jelasin yang gini. Punya gue. Ya, ini jadi hasil prototipe kami. Nih, prototipe kami harus jalannya aplikasi ini. Terus kita masuk dalam ini cara kerjanya. Itu welcome to Good Doctor. Ini tema utamanya. Terus ini yang kalau ini login pertamanya, yang login kedua, login pertamanya ini email sama password. Kalau nggak punya login ke dokter, bisa juga diloginin ke Google sama Facebook. Jadi caranya ini, nih Google. Nah, logoutnya dari profil sama profil Jens Cooper. Yang ini profil kami. Terus Facebook, sign in sama juga di logout. Terus kalau tidak mempunyai akun Go Dokter, bisa juga bikin sendiri. Terus sign in dan Cooper. Nah, misalkan salah passwordnya, misalkan itu jadi kesalahan password, boleh dibuat lagi. Itu kayak full name, email, passwordnya lagi. Nah, kalau udah jadi semua, langsung menuju ke aplikasi Go Dokter, yaitu ruang itu utamanya itu menu. Nih, jadi ini menu yang saya pertama akan jelaskan itu yaitu consultation. Consultation itu kan kayak top ini dokter nih kan kayak akreditasinya dokter apa maksudnya konsultasi dokter ini apa akreditasinya dokter. Terus misalnya dokter Gilang Bening. Nah, ini dia udah dijelaskan ini dokter ini bisa kayak dokter spesialis apa, ratingnya 500. Nah, kalau pengen konsultasi sama dokter itu yaitu dengan chat, bisa juga dihubungi. Nah, dihubungi. Terus juga bisa juga langsung ke chat juga. Nah, kalau misalnya apa kayak appointment atau booking, nah ini ada disediain tanggalnya juga. Terus lagi ke ruang utama. Nah, ini semuanya juga tadi yang consultation ini sama kayak gini. Tapi ini juga dokter ini masing-masing bisa juga di booking juga salah satunya. Nah, ini rumah sakitnya. Nah, terus medicine ya ini obat-obatan ya kan. Ini obat-obatan edisi sama Azibitios juga itu di ruang utama juga ada. Nah, jadi kalau misalnya pengen obat-obatan langsung masuk aja juga nggak apa-apa. Terus edits misal ini shopping list misalnya mengambil obat, maksudnya bisa ngambil 2, ngambil
3 disuruh dokter atau apa ya kan, konfirmasi. Misalnya ini pembayaran ya kan, ini pembayaran bisa pakai credit card, or debit sama PayPal, bank transfer, Mastercard, Visa. Nah ini misalnya Put, muka lu mana? Presentasi nggak ada muka. ini credit card or debit. Sorry. Ini credit card or Itu debit. direkod belum sih? Credit or debit, add card ini misalnya kodenya, cara masuknya kartu debit. Nah ini nomor-nomornya, security, expanded, sama card holder, Jens Cooper, ini namanya dia. Ya kalau ada kesalahan security kode, maka akan dijelaskan lagi, dibetulin sampai betul. Nah ini terus apa card Jens Cooper, nah saya kembali lagi. Nah jadi kalau obat-obatan selesai dibeli, jadi kalau sudah selesai dibeli langsung dibayar. Nah kalau sudah dibayar jadi sukses. Nah terus imagine udah emergency itu misalnya kita kayak kecelakaan atau apa ya kan, ada hospital ini kan yang ambulan misalnya datang ya kan, direksi lokasi kita di mana ya kan, California ya kan, direction. Langsung kita telepon customer centernya, ya ini customer centernya atau pokoknya itulah. Terus bisa juga via chat. Nah, bisa juga telepon via chat juga nanyain beradanya lokasinya di mana. Nah, terus ini ada akun, akun Jens Cooper. Nah ini biar tahu lokasinya kita di mana, misalnya kita nelponnya ke customer center, ininya di mana, kecelakaannya di mana. Terus ada ini apa? Explore. Nah, sekian presentasi kami. Saya akan menjelaskan. Ini ada satu lagi yang saya mau jelasin, yaitu ini yang mau saya jelasin. Nah, ini ada aplikasi Figma, bisa juga dari HP. Jadi Figma ini fungsinya ini memperlancar desain kita. Desain kita itu benar atau enggak prototipenya ya kan. Nah, taruh sabar. Saya kembali dulu. Prototype benar atau kagak. Yes. Lalu nunggu loading. Nah, jadi ini udah masuk aplikasinya. Jadi ini udah masuk aplikasinya Go Dokter. Ini Go Dokter. Ini aplikasi di di Play Store, bisa juga download, namanya Figma, pokoknya dia di namanya. Nah, cara login ini biasanya langsung login Facebook, juga langsung Facebooknya harus login ke Figma juga. Nih. Nah, ini sign in yang kayak saya tadi jelasin. Ini nih dia. Nah, ini kayak misalnya tadi kayak konsultasi. Lalu misalnya kayak konsultasi. Nah, ini ada akreditasi dokternya apa, bisa di booking. Nah, terus bisa di booking.
Terus ini kembali logout. Dah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.